Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari ketiga kegiatan pesantren Ramadan, yaitu Sabtu 6 Ramadan 1442 Hijriah, kita akan belajar tentang moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Kita lihat pengertian dari kata moderasi. Adapun arti kata moderasi adalah penengah atau jalan tengah. Moderasi itu ibarat moderator, ya. Moderator adalah orang yang menengahi atau yang menjadi penengah dalam sebuah diskusi. Seorang moderator tidak hanya mengatur jalannya diskusi, tetapi menjadi penengah antara interaksi yang terjadi di dalam sebuah diskusi. Moderator ataupun penengah di dalam bahasa Arabnya disebut wasatiyah. Di dalam sebuah permainan sepak bola, kita juga menemukan yang namanya wasit. Wasit ini adalah orang yang menjadi penengah. Wasit itu adalah orang yang berlaku adil dan tidak memihak antara pemain yang satu dengan pemain yang lainnya. Jadi wasit ini adalah orang yang menjadi penengah. Moderasi beragama artinya cara beragama jalan tengah. Orang yang mengamalkan moderasi beragama disebut moderat. Harus dibedakan ya, moderasi beragama, cara beragama jalan tengah. Orang yang mengamalkan moderasi beragama disebut moderat. Jadi moderat ini adalah orangnya. Moderat lawan katanya ekstrim atau berlebih-lebihan. Nah, moderasi beragama dapat kita lihat pengertiannya secara lengkap bahwa moderasi beragama itu proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang. Mengapa ketika mengamalkan ajaran agama harus adil dan seimbang? Agar terhindar dari perilaku ekstrim atau yang berlebih-lebihan. Lalu, samakah moderasi beragama dengan moderasi agama? Tentu tidak sama. Agama tidak perlu dimoderasi. Ya, sekali lagi, agama tidak perlu dimoderasi. Karena agama sudah mengandung prinsip moderasi, yaitu keadilan dan keseimbangan. Tidak ada agama yang mengajarkan perusakan di muka bumi, mengajarkan kezaliman, kekerasan, dan ekstremitas. Karena agama sejatinya mengajarkan kebaikan. Lalu moderasi beragama itu cara orang beragama yang harus dimoderasi. Cara orang beragama harus didorong ke jalan tengah agar tidak berlebih-lebihan. Apa contoh berlebih-lebihan atau ekstrim? Seseorang yang sholat terus-menerus dari pagi hingga malam tanpa peduli dengan sekitarnya, ini disebut dengan berlebih-lebihan. Ini tidak baik. Berlebih-lebihan dalam hal yang baik juga tidak baik. Apalagi berlebih-lebihan dalam hal yang buruk. Pasti tidak baik. Sholat adalah sesuatu yang baik. Tapi ketika melaksanakan sholat terus-menerus dari pagi hingga malam, tanpa peduli dengan sekitarnya, itu adalah sesuatu yang berlebih-lebihan atau ekstrim. Nah, perilaku yang seperti ini adalah contoh dari berlebih-lebihan. Kemudian, seorang pemeluk agama mengafirkan saudaranya hanya gara-gara mereka berbeda dalam paham keagamaan. Ini juga berlebih-lebihan. Sedikit-sedikit dikatakan kafir. Ini produk
kafir. Ini barang-barang kafir. Seperti itu. Mudah mengkafirkan saudaranya. Gara-gara mereka berbeda dalam paham agama atau keagamaan. Ini juga berlebihan atau ekstrim. Dan tentu yang berlebih-lebihan tidak baik. Kemudian, contoh yang ketiga, terlalu dermawan. Nah, terlalu dermawan juga tidak baik, karena bisa menyebabkan boros. Dan orang yang boros atau berlebih-lebihan juga tidak baik. Prinsip dari moderasi beragama itu adalah adil dan berimbang. Jadi harus seimbang. Nah, berbicara tentang moderasi beragama, kita mengenal yang namanya niswah atau nilai-nilai Islam wasyatiyah. Di sini ada tasamuh, ada muwatonah, dan lain sebagainya. Ini bahasa Arab ya. Untuk bahasa yang lebih sederhananya, kita perhatikan nilai-nilai Islam wasyatiyah ini adalah cinta damai. Nah, ini lebih mudah kita pahami ya. Kemudian persatuan dan kesatuan, ini nilai-nilai yang baik. Toleransi, menolong, peduli, dan lain sebagainya. Itu nilai-nilai yang baik. Jadi, moderasi beragama merupakan pendidikan yang mengandung niswah atau nilai-nilai Islam wasyatiyah, jalan tengah. Nilai-nilai yang seperti ini harus diamalkan. Tidak cukup dibicarakan, tapi diamalkan. Cinta damai tidak diajarkan. Tidak hanya diajarkan, tetapi harus diamalkan. Seperti apa kita mencintai kedamaian? Tentu kita harus menciptakan kedamaian. Kita harus toleransi, menolong, dan sebagainya. Mengapa kita harus moderat? Karena kodratnya manusia adalah makhluk dengan keterbatasan pengetahuan. Keterbatasan pengetahuan memunculkan atau mengakibatkan munculnya keragaman tafsir ketika mencoba memahami teks ajaran agama. Padahal kebenaran hakiki hanya milik Allah. Kita tidak berhak mengatakan seseorang itu bodoh, misalnya. Karena sebenarnya yang lebih mengetahui atau yang paling tahu adalah hanya Allah. Yang paling tahu yang mana yang benar, yang sebenarnya, itu hanyalah Allah. Nah, kodrat manusia yang memiliki keterbatasan pengetahuan, karena keterbatasan inilah sehingga kita tidak seharusnya mengklaim diri kita yang paling benar. Beberapa penyebab munculnya keberagaman itu adalah keluarga. Kita berasal dari keluarga yang berbeda-beda. Beda latar belakang orang tuanya, pendidikan, masyarakatnya, lingkungannya, politik, agama. Di Indonesia ini banyak agama, lebih dari satu agama. Kemudian etnik atau suku, letak geografis, ya. Orang yang tinggal di Papua, Indonesia bagian timur, budayanya tentu tidak sama dengan orang yang ada di Sumatera, orang yang ada di Pulau Batam, lebih khususnya, itu tidak sama. Nah, ini adalah beberapa penyebab dari munculnya keberagaman. Keberagaman dan perbedaan memang seringkali menimbulkan masalah atau benturan peradaban. Karena perbedaan terkadang membuat orang kurang beradab atau yang disebut dengan terjadinya benturan peradaban. Padahal benturan peradaban itu terjadi karena ketidaktahuan kita pada orang lain. Ketidaktahuan kita melahirkan perilaku mudah memvonis. Jadi memvonis ini dia misalnya mengatakan bahwa seseorang itu kampungan misalnya. Sebenarnya kita tidak boleh mengatakan hal seperti itu. Karena kita belum mengenalnya mungkin. Atau mungkin keterbatasan dari pengetahuan kita. Coba kita mengenalnya lebih dalam.
kita tahu latar belakangnya, mungkin kita tidak akan mudah memvonis. Akibatnya, ketika kita sudah berperilaku mudah memvonis, tidak bisa menebar kebaikan pada sesama, karena sudah memvonis tadi. Dan yang suka memvonis ataupun mudah memvonis ini biasanya sudah dibalut prasangka negatif. Jika sudah dibalut prasangka negatif, maka akan sulit untuk menebar kebaikan. Yang ada di dalam pikirannya adalah kebencian. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian apa syarat seseorang bisa moderat? Seseorang dikatakan moderat itu apa syaratnya? Sikap moderat dapat dalam beragama akan lebih mudah diterapkan jika seseorang memiliki pengetahuan. Pasti ya. Jadi, seseorang yang bisa dikatakan moderat itu harus memiliki ilmu pengetahuan agama yang baik. Bagaimana kita agar memperoleh pengetahuan agama yang baik? Ya tentu kita harus belajar. Sampai kapan? Ya tidak ada batasnya. Belajar sepanjang hayat. Dengan begitu insya Allah kita berusaha untuk menambah pengetahuan kita. Apalagi syarat moderat selain berilmu, yaitu berakhlak yang baik dan mampu mengendalikan emosi. Orang yang moderat lebih mengedepankan akal, bukan otot, dan lebih berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Karena orang yang moderat itu lebih mengandalkan atau lebih mengutamakan akal sehatnya dibandingkan emosi. Apalagi otot untuk mengajak permusuhan misalnya. Tidak begitu. Orang yang moderat lebih mengutamakan atau mengedepankan akal sehatnya. Orang beriman adalah orang yang berakhlak dan moderat. Relasi akidah dan akhlak ini itu terlihat jelas di dalam hadis Nabi seperti berikut ini. Jadi orang yang beriman itu, yaitu berakidah, yaitu berkeyakinan itu ya, itu adalah orang yang berakhlak. Dari dalam hadis ini dapat kita lihat, ya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang kira-kira artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Artinya, ketika ia tidak bisa berkata yang baik, tidak bisa mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, ya udah diam. Ya, seperti itu ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui hal itu, maka kan seharusnya kita bijaksana dalam menyebarkan informasi. Jadi contoh moderasi beragama bermedia sosial itu bijaksana dalam menyebarkan informasi. Moderasi beragama diterapkan dalam bermedia sosial. Sebelum kita menyebarkan informasi, misalnya kita baca dulu, kita pahami dulu, bermanfaat atau tidak informasi yang kita baca. Ketika bermanfaat, maka kita bisa sebarkan, kita bisa bagikan. Tetapi ketika tidak bermanfaat, maka cukup kita baca saja, tidak usah kita sebarkan. Maka orang yang seperti itu bijaksana dalam menyebarkan informasi. Nah, setelah kita teliti atau cermati, kita lihat sumbernya terpercaya atau tidak informasi yang kita sebarkan. Itu adalah salah satu contoh moderasi beragama dalam bermedia sosial. Apalagi contohnya kira-kira? Ya, berkomentar dengan bahasa yang sopan. Zaman sekarang hampir semua sudah memiliki teknologi berupa smartphone dan di sana biasanya menggunakan media sosial. Di dalam media sosial itu ya kita berkomentar dengan bahasa yang sopan. Tentu berkomentar ini adalah hak semua orang. Ya, pasti. Tapi dalam memberikan komentar hendaklah kita berbahasa yang sopan. Kemudian contoh moderasi di masa pandemi. Moderasi
di masa pandemi dapat kita lihat seperti gambar ini. Sholat itu memang hal yang baik, ya. Tapi di masa pandemi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Memakai masker misalnya, membawa sejadah dari rumah misalnya. Tujuannya apa? Supaya kita tidak mengganggu ketenangan orang lain. Kita tidak menyebarkan virus. Nauzubillah. Dengan begini, kita telah peduli dengan sekitar kita. Nah, ini termasuk dari bagian moderasi di masa pandemi. Bukan berarti kita sholat, berarti kita melindungi diri kita sendiri. Tidak hanya itu. Karena ini di masa pandemi, kita juga harus melindungi diri kita dan melindungi orang-orang di sekitar kita. Dan semoga kita semua sehat, pandemi juga segera berakhir. Kemudian, contoh moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika seseorang misalnya ingin melaksanakan sholat, tiba-tiba ia melihat seorang yang lemas. Karena kehausan mungkin, sementara air yang dimilikinya sangat terbatas. Dan air tersebut akan digunakan untuk berwudu misalnya. Karena terbatas, maka dia hanya memiliki pilihan. Tidak ada air lagi yang ingin digunakan. Tapi karena ada orang yang lemas dan kehausan, jika tidak ditolong, bisa mungkin berakibat yang fatal, ya, atau meninggal misalnya karena kekurangan air, kekurangan cairan, dehidrasi, maka sebaiknya sikap seseorang yang moderat, ya, maka ia akan menolong terlebih dahulu daripada menggunakan air untuk berwudu. Air untuk berwudu memang penting juga. Sholat juga wajib, tetapi ada kewajiban yang lebih utama, yaitu menolong sesama di sini. Nah, ini disebut dengan contoh moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Jika engkau melihat seekor semut, kata Kiai Haji Maimun Zubair, ya di sini, jika engkau melihat seekor semut terpeleset dan jatuh di air, maka angkat dan tolonglah. Barangkali itu menjadi penyebab ampunan bagimu di akhirat. Nah, seekor semut saja kita tolong, apalagi orang lain. Perlukah moderasi beragama? Sangat perlu, karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan agama. Perilaku ekstrim atas nama agama akan memunculkan permusuhan, perpecahan, dan tidak tindakan yang biadab. Artinya tidak beradab. Jadi sama sekali tidak ada baiknya berlebih-lebihan itu. Dan harus kita hindari. Moderasi beragama adalah upaya mengembalikan pemahaman dan praktik beragama yang sesuai dengan nilai-nilai yang baik untuk membangun peradaban manusia. Jadi sebenarnya moderasi beragama itu membangun peradaban manusia yang beradab. Menempatkan moderasi beragama dalam konteks Indonesia seperti apa? Sebagai bangsa yang sangat beragam, para pendiri bangsa sudah mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila. Sikap tokoh pejuang bangsa yang telah berhasil merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dan menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya harus kita teladani. Dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara kita, beberapa tokoh saat itu sempat berbeda pendapat. Sebelum lahirnya Pancasila, awalnya dasar negara kita adalah berupa Piagam Jakarta, di mana pada sila pertama, yaitu bukan ketuhanan yang Maha Esa, tetapi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Seperti itu bunyinya, sila pertama Piagam Jakarta. Lalu karena ada kalimat menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, terkesan bahwa dasar negara itu hanya miliknya orang yang beragama Islam saja. Padahal tidak demikian. Tetapi usulan ataupun pendapat untuk mengubah sila pertama dari
dasar negara kita itu diterima dengan lapang dada oleh para pejuang ataupun para tokoh pendiri bangsa kita. Mereka saling menghargai, saling menghormati pendapat, dan mereka tidak bermusuhan gara-gara berbeda pendapat. Mereka tidak berpecah belah gara-gara berbeda pendapat, malah mereka bersatu dan menjadikan negara kita negara kesatuan Republik Indonesia. Dan hal itu adalah sikap ataupun nilai-nilai yang sangat harus kita teladani. Islam adalah agama yang menebar kedamaian, menjunjung tinggi persatuan, rukun dalam perbedaan, saling menghormati dan saling menghargai. Nah, ini semua adalah nilai-nilai luhur atau nilai-nilai yang baik yang harus kita jalankan ataupun yang harus kita amalkan. Jadi, moderasi beragama adalah cara beragama yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam agama. Semoga dengan meneladani ataupun mengamalkan nilai-nilai ini, kita menjadi orang yang lebih baik dari hari kemarin. Dan orang yang beruntung adalah orang yang lebih baik hari ini dari hari kemarin. Demikian materi moderasi beragama, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.